Salam komunikasi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang bagaimana kita menguatkan kapasitas demokrasi digital dalam konteks Indonesia, khusus pemilu 2019. Nah, sebagaimana teman-teman nanti bisa baca di jurnal yang sudah saya unggah di situs kuliah dengan judul Penguatan Demokrasi Digital di Indonesia pasca Pemilu 2019, teman-teman akan bisa membaca lebih lanjut bagaimana realitas bermedia sosial sekaligus realitas berdemokrasi ada di dalam masyarakat Indonesia. Artinya, lewat jurnal ini, teman-teman nanti akan mengeksplorasi bagaimana perilaku demokrasi kita saat pemilu 2019 dan bagaimana kita menampakkan perilaku kita itu juga di dalam kegiatan kita bermedia sosial. Ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan memang setelah pemilu 2019. Salah satunya adalah kembali memfokuskan perhatian publik pada narasi pemerintah Indonesia yang saat ini sudah terbentuk. Dan bagaimana publik mengawal proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini dengan penilaian-penilaian yang objektif. Karena apa? Karena sebagaimana juga diungkapkan di jurnal ini, nampaknya polarisasi politik yang muncul di pemilu 2019 itu masih belum hilang. Bahkan sampai saat ini, bagaimana antara cebong dan kampret itu juga masih berseteru, walaupun saat ini bentuknya beda. Bentuk yang diangkat atau isu-isu yang diangkat itu berbeda, tetapi polarisasi politiknya masih terasa hingga saat ini. Nah, tentu dalam konteks kita bicara demokrasi, ini akan berdampak negatif ketika kita hanya larut dalam diskusi-diskusi yang tidak konstruktif, diskusi-diskusi yang tidak menuju pada satu titik untuk memberi masukan, catatan kepada negara atas penyelenggaraan pembangunan yang mereka lakukan. Artinya kalau kritik yang kita sampaikan itu melulu kritik untuk menjatuhkan dalam konteks ada lawan politik kita di sana, maka demokrasi yang terbangun ya bukan demokrasi yang konstruktif, tapi yang destruktif. Karena yang dituju adalah jatuhnya lawan, yang dituju adalah tersudutkannya lawan, bukan masukan-masukan dan segala hal yang terkait dengan pembangunan itu sendiri. Maka pada kesempatan ini, saya mengajak teman-teman untuk belajar lebih lanjut tentang bagaimana kita sebagai publik harus menjaga kualitas demokrasi itu sendiri, dan itu bisa kita lakukan dengan memfokuskan segala percakapan kita, konten-konten di media sosial kita, yang menampakkan bahwa kita adalah publik yang aktif. Kita adalah publik yang berpartisipasi dalam setiap gerak langkah pembangunan di Indonesia, dan ketika kita memberikan kritik, ketika kita memberikan catatan, masukan, itu kita lakukan dalam koridor yang konstruktif, dalam koridor yang membangun demokrasi di Indonesia itu sendiri. Jadi demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan baca lebih lanjut jurnal yang sudah saya unggah di situs kuliah ini. Kemudian nanti silakan kerjakan tugas singkat dari saya yang juga sudah saya unggah di situs kuliah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Selamat pagi dan salam komunikasi.